Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di inisiasi ke-13 mata kuliah Kontrol dan Audit Sistem Informasi. Kali ini kita akan membahas tentang COVID-5 sebagai IT Governance Framework. COVID atau Control Objective for Information and Related Technology merupakan audit sistem informasi dan dasar pengendalian yang dibuat oleh Information System Audit and Control Association atau ISACA dan IT Governance Institute atau ITGI pada tahun 1992. COVID Framework adalah standar kontrol yang umum terhadap teknologi informasi dengan memberikan kerangka kerja dan kontrol terhadap teknologi informasi yang dapat diterima dan ditetapkan secara internasional. COVID bermanfaat bagi manajemen untuk membantu menyeimbangkan antara resiko dan investasi pengendalian dalam sebuah lingkungan IT yang sering tidak dapat diprediksi. Bagi user, ini menjadi sangat berguna untuk memperoleh keyakinan atas layanan keamanan dan pengendalian IT yang disediakan oleh pihak internal atau pihak ketiga. Sedangkan bagi auditor untuk mendukung atau memperkuat opini yang dihasilkan dan memberikan saran kepada manajemen atas pengendalian internal yang ada. COVID pertama kali diterbitkan pada tahun 1996. Kemudian edisi kedua dari COVID diterbitkan pada tahun 1998. Dan saat ini COVID yang terakhir adalah COVID-5 yang dirilis pada tahun 2012. Jadi COVID ini akan terus berkembang ya, menyesuaikan dengan kebutuhan sistem informasi. Pada kerangka kerja COVID-5 terdapat pemisahan yang tegas antara tata kelola dengan manajemen. Dengan adanya pemisahan ini, maka akan memudahkan bagi institusi yang ingin secara jelas memisahkan antara tata kelola dengan proses operasional rutin. COVID-5 membantu perusahaan menciptakan nilai optimal dari teknologi informasi dengan menjaga keseimbangan antara menyadari manfaat dan mengoptimalkan tingkat risiko serta penggunaan sumber daya. COVID-5 membuat informasi dan teknologi yang saling berhubungan dapat dikelola secara holistik bagi keseluruhan perusahaan, mengambil seluruh tanggung jawab bisnis dan fungsional, memperhatikan kepentingan teknologi informasi terkait stakeholder internal dan eksternal. Prinsip dan kemampuan COVID-5 dapat diterapkan pada perusahaan berskala kecil, besar, baik yang swasta, non-profit, juga pada sektor pelayanan publik. Ada 5 prinsip dalam COVID-5. Yang pertama, harus memenuhi kebutuhan stakeholder. Kemudian yang kedua, meliputi seluruh kegiatan perusahaan. Yang ketiga, menerapkan satu framework terpadu. Yang keempat, memungkinkan pendekatan holistik. Dan yang kelima, memisahkan tata kelola dan manajemen. Framework COVID-5 menggambarkan 7 kategori dari enabler, di mana proses adalah salah satu di antara kategori tersebut. Sebuah perusahaan dapat mengatur proses selama hal itu sesuai, asalkan semua tujuan tata kelola dan manajemen yang diperlukan terpenuhi. Perusahaan kecil mungkin memiliki proses yang lebih sedikit, sedangkan perusahaan besar yang lebih kompleks mungkin memiliki banyak proses, semuanya untuk menangani tujuan yang sama. COVID-5 termasuk sebuah model referensi proses yang mendefinisikan dan menjelaskan secara rinci sejumlah proses tata kelola dan manajemen. Yang pertama ada stakeholder. Tiap proses memiliki stakeholder eksternal dan internal dengan peran dan tanggung jawab masing-masing. Kemudian goals atau tujuan proses yang didefinisikan sebagai sebuah pernyataan yang mendeskripsikan keinginan untuk mendapatkan hasil dari sebuah proses. Tujuan proses mendukung tujuan IT related yang kemudian mendukung tujuan organisasi. Intrinsic quality. Apa proses ini punya kualitas, akurat, dan selaraskah ia dengan praktek yang baik, sesuai dengan peraturan eksternal dan internal. Kemudian contextual quality, apakah proses terkostumisasi dan beradaptasi dengan situasi spesifik organisasi? Apakah proses itu relevan, dapat dimengerti dan mudah digunakan? Kemudian
Accessibility dan security. Proses menjadi rahasia saat dibutuhkan, diketahui, dan dapat diakses oleh pihak yang membutuhkan. Life cycle. Setiap proses memiliki siklus. Didefinisi, diciptakan, dijalankan, diawasi, dan diperbaharui. Good practice. COBIT-5 Enabling Process berisi model referensi proses, di mana praktik terbaik dari proses internal dideskripsikan secara detail. Model referensi proses COBIT-5 membagi praktik dan aktivitas yang berhubungan dengan teknologi informasi ke dalam dua area utama, tata kelola dan manajemen. Lebih jauh lagi dibagi menjadi beberapa domain proses. Yang pertama ada domain tata kelola, terdiri dari evaluasi, arahan, dan pengawasan. Kemudian 4 domain manajemen berhubungan dengan tanggung jawab pada di bidang perencanaan, pembangunan, pelaksanaan, dan pengawasan. COBIT-5 Implementation. Perkembangan tata kelola teknologi informasi pada perusahaan secara luas disadari oleh top manajemen sebagai bagian penting dari tata kelola perusahaan. Informasi dan kualitas penyebaran teknologi informasi secara menyeluruh meningkat pada setiap aspek bisnis dan kehidupan. Kebutuhan untuk mendorong nilai lebih dari investasi teknologi informasi dan mengelola berbagai peningkatan yang berkaitan dengan resiko teknologi informasi belum pernah lebih besar. Meningkatkan regulasi dan legislasi dari penggunaan informasi oleh bisnis yang mendorong kesadaran akan pentingnya tata kelola dan manajemen teknologi informasi yang baik. Ada 7 fase implementasi dalam COBIT-5. Yang pertama ada what are the drivers. Ini mengidentifikasi perubahan pendorong yang menyebabkan berubahnya keinginan menjadi eksekutif, kemudian diekspresikan ke dalam sebuah kasus bisnis. Kemudian perubahan pendorong bisa berasal dari kejadian internal atau eksternal, atau sebuah kondisi yang menyebabkan terjadinya perubahan. Fase kedua, we are we now. Menyelaraskan tujuan IT related dengan strategi serta resiko organisasi, serta memprioritaskan tujuan perusahaan, tujuan teknologi informasi, serta proses yang penting. Tujuan organisasi dan teknologi informasi terpilih kemudian diidentifikasi proses yang kritis, yang perlu untuk didorong kemampuannya untuk menjamin keluaran yang sukses. Manajemen perlu tahu kemampuan serta kelemahan saat ini. Fase ketiga, where do we want to be? Menetapkan target untuk peningkatan berdasarkan pada analisa gap untuk mengidentifikasi solusi. Kemudian tentukan prioritas untuk proyek-proyek yang sekiranya mudah untuk dicapai dan paling mungkin memberikan manfaat paling besar. Fase keempat, what need to be done? Merencanakan solusi yang layak dan praktis dengan mendefinisikan dukung proyek dengan cara menganalisa kasus bisnis dan merubah rencana. Fase kelima, how do we get there? Implementasi dari solusi yang diusulkan ke dalam praktek keseharian dan melakukan pengukuran serta pengawasan untuk menjamin bahwa keselarasan bisnis dapat tercapai dan performa dapat diukur. Fase keenam, did we get there? Fokus pada mempertahankan transisi dari peningkatan praktik, tata kelola, dan manajemen ke dalam operasional bisnis yang normal dan mengawasi pencapaian dari peningkatan tersebut menggunakan matriks performance. Fase ketujuh, how do we keep the momentum going? Review kesuksesan dari inisiasi, identifikasi kebutuhan tata kelola atau manajemen dan memaksa adanya kebutuhan untuk meningkatkan secara terus-menerus. Ini juga memprioritaskan kesempatan untuk meningkatkan tata kelola teknologi informasi perusahaan. Dan untuk pengukurannya menggunakan proses capability model. Proses ini menyediakan sebuah pengukuran terhadap kemampuan proses untuk memenuhi tujuan bisnis. Ada beberapa skala yang akan digunakan. Level 0, proses belum diimplementasikan atau gagal untuk mencapai tujuan dari proses itu sendiri. Tidak ada bukti adanya pencapaian yang sistematis pada tujuan proses. Level 1, proses yang diimplementasikan berhasil mencapai tujuannya. Level 2, proses kini diimplementasikan ke dalam sebuah managed passion, direncanakan,
Diawasi dan diperbaiki produk yang dihasilkan atau dikerjakan mapan, dikendalikan dan diawasi. Level 3, proses diimplementasikan menggunakan sebuah proses yang terdefinisi yang mampu mencapai keluaran proses. Level 4, proses berjalan dengan definisi batas untuk mencapai keluaran proses. Dan level 5, proses secara terus-menerus meningkat untuk memenuhi tujuan bisnis. Oke teman-teman, demikian pemaparan singkat mengenai materi COVID-5. Tetap semangat, teruslah belajar, semoga sukses untuk Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.